Selamat datang di channel YouTube Enjoy Philosophy. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menikmati. Santo Bonaventura lahir di Italia pada tahun 1221. Menurut sumber yang berbeda ia lahir pada tahun 1217. Ia wafat tanggal 15 Juli tahun 1274. Bonaventure merupakan seorang filsuf sekaligus teolog. Nama aslinya adalah Giovanni di Fidanza atau bisa juga John of Fidanza. Arti nama Bonaventura adalah O. Buona Ventura yang berarti sungguh ajaib kejadian ini. Arti namanya diambil dari kisah nyata hidupnya. Pemikiran dari Santo Bonaventure yakni tentang teologi aestetik. Menurutnya Allah Tritunggal merupakan persekutuan yang indah, yang dimana menurutnya Allah itu adalah sumber air persekutuan yang indah atau juga disebut plenitudo fontalis dan tujuan tertinggi segala waktu. Putera merupakan Allah Ars Patris, yang dimana Bonaventure memahami bahwa salah satu elemen keindahan adalah terang atau cahaya. Roh Kudus adalah sang keindahan yang membaharui, di mana Bonaventura memahami bahwa sebagai pribadi ketiga dalam kesatuan dengan kedua pribadi ilahi, yang dalam Trinitas Roh Kudus disebut sebagai sang keindahan. Melalui ciptaan karya artistik Allah, ia mau menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu indah atau kalon. Ia memahami bahwa keindahan ilahi terpancar lebih sempurna dari manusia makhluk ciptaan Allah yang tertinggi. Gereja itu indah. Ia memahami bahwa gereja itu sebagai sebuah persekutuan umat beriman yang telah dimurnikan, diterangi dan disempurnakan oleh Allah Tritunggal Sang Artistik Maha Agung. Pemikiran lain dari Bonaventura. Bonaventura dalam pemikirannya ingin menggabungkan antara tujuan filsafat dan tujuan teologi. Ia berpendapat bahwa filsafat memiliki sifat otonomi yang asli, meskipun terbatas tetapi tahap pencapaiannya mengakar. Pemikiran politik Bonaventura. Latar belakang teologi politik Bonaventure mengikuti alur umum skolastik dan kurang lebih dipengaruhi oleh gagasan Republika Plato. Sudut pandang politik dari antropologi. Menurutnya politik ialah pandangan manusia sebagai animal sociale atau man is an animal of social nature. Manusia adalah makhluk rasional yang sekaligus memiliki afeksi sosial atau affectus socialis, di mana ia berpandangan bahwa tujuan akhir dari politik adalah membangun persaudaraan universal, yang dimana menurutnya norma dasar hukum politik itu bukan saja hukum positif tetapi juga makna hidup manusia. Dasar pemikiran teologis di balik pemikiran politik Bonaventura adalah keyakinan akan kasih Allah yang bersifat cuma-cuma atau gratis. Beberapa pandangan Bonaventura terhadap kualitas utama pemimpin. Menurut Bonaventura, seorang pemimpin harus punya kebajikan-kebajikan politik, di mana seorang pemimpin harus mempunyai kehati-hatian, baik dalam kata-kata maupun tindakannya. Ia harus dapat mengukur tindakannya, dan tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Ia tidak mudah dipengaruhi oleh hoaks dan mempunyai kemampuan lain seperti rasio, intelek, visi dan kepatuhan. Pemimpin juga hendaknya memiliki kekuatan atau fortitudini, di mana seorang pemimpin harus tegar menghadapi ancaman, mengingat peranannya ialah menjamin rasa aman bagi anggotanya. Sebab menurut Bonaventura, rasa aman akan menumbuhkan kepercayaan antara satu warga dengan warga yang lain.
Seorang pemimpin juga harus memberikan rasa optimis terhadap warganya dan memberikan berita positif bukan pesimisme. Menurutnya seorang pemimpin harus punya kesahajaan. Kemampuan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kuasa sebagai pemimpin dan kewajiban merangkul segenap warga, di mana ia mampu menahan nafsu kekuasaan agar tidak memihak dalam mengambil keputusan. Pemimpin juga harus punya keadilan, di mana pemimpin harus adil dalam segala hal, terlebih dalam memperhatikan anggotanya dan lain-lain. Akhir dari kisah ini, kita diajak untuk belajar dari kisah Bonaventura di mana sungguh ajaib kejadian ini menjadi landasan buat kita bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan dan hal yang tidak mungkin menjadi dapat mungkin. Seperti kisah inspirasi dari seorang tokoh Bonaventura. Menjadi pemimpin bukan soal menjadi orang yang dihargai atau mencari nama tetapi menjadi pemimpin. Tentunya ada harga yang harus dibayar dan juga ada tanggung jawab besar yang harus dipikul. Selamat berefleksi untuk calon pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tuhan memberkati.